Kadang ketika kita mencangkok batang yang agak besar, plastiknya itu kan tidak bisa nutup penuh ya. Jadi teknik yang kami lakukan itu seperti ini. Ini plastik 2 kilo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai kawan. Nah, ini amplas hitam yang dulu kita informasikan ambruk ya karena angin. Ini sudah 3 minggu kita kerok karena rencana mau kita cangkok. Ya, ini kambiumnya ini sudah kelihatan mentol ini. Mungkin kalau misalkan tidak kena panas, ini sudah keluar akar kayaknya ini. Pohon ini usianya sudah 2 tahun. Nah ini hasil setek roboh. Bahkan ini masih di dalam pot. Akan masuk ke tanah, tak biarkan los. Dulu ketika setek, ini batang besar ini. Kita setek 3 dan yang hidup tinggal 1 ini. Ini pun sudah kerowak separuh ini. Tapi kambium ini sudah nutup. Nah ini nutupnya sudah banyak banget. Kerowak ini terjadi karena dimakan ulat batang dulunya. Ya, yang 2 mati. Ya, setek batangnya ini sekitar 2 jengkal. Jadi ini setengah meter, 50 sentinan lah panjangnya. Nah, kita juga pernah buat video mencoba untuk setek luas pendek, ternyata tidak ada yang berhasil karena juga sama diserang hama. Ini yang berhasil dan batangnya sudah sebesar ini. Andai ini tidak di pot ya, di ground pasti lebih besar lagi. Karena ini masih di dalam pot, jadi akar yang keluar itu minim. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan cangkok karena kemarin itu ada yang tanya apakah amplas hitam itu bisa dicangkok. Kalau kami rasa sih pasti bisa ya, semua bahan bonsai kayaknya itu bisa dicangkok. Ya, jadi kita akan melakukan percobaan, melakukan 3 cangkokan ya. Ini cangkokan dimana awalnya kita sudah kerat selama 3 minggu ya. Kemudian di bahan yang lain nanti kita akan melakukan cangkok angin dan juga cangkok dikerok dan langsung kita balut dengan media ya. Nanti yang tumbuh akar itu cepat yang mana? Kalau secara logika pastinya lebih cepat yang ini ya, karena ini kita kerok dan kambiumnya ini sudah keluar, otomatis calon-calon akar ini sudah mau muncul. Jadi nanti akan lebih cepat cangkok angin, cangkok ini dimana ini sudah kita kerok selama 3 minggu, atau cangkok yang baru dikerok kemudian dikasih media ya. Saksikan terus sampai selesai. Ini kita pakai media tanah dan sekam. Ini sudah kita cangkok dan kita mencangkoknya itu sudah kita desain seperti ini ya. Jadi ini cabang yang nanti akan kita besarkan. Suatu saat kalau misalkan ini sudah tumbuh akar, kita potong di sini. Kemudian nanti kita tanam miring. Ya, seperti proses tahap kita membuat bonsai loa yang kita tanam miring ya. Ini juga sudah kita konsep seperti itu. Cabang ini yang akan kita besarkan. Nah, bagian ini kita biarkan dulu untuk membesarkan batangnya. Suatu saat kalau besarnya sudah sesuai yang kita harapkan,
Ini tinggal potong, kemudian beralih untuk membesarkan cabang yang ini untuk menjadi batang utamanya gitu. Ya, kalau ini sudah terpotong, ini baru bisa kita naikkan lagi nih, karena ini pohonnya sudah cukup lumayan ya. Bahkan di sana itu sudah ada yang berbuah. Kemarin buahnya banyak banget. Banyak apa burung-burung kecil itu yang datang ke sini. Ya semoga nanti disebarkan oleh burung-burung yang makan buah ini. Nah, ini ya. Kemarin banyak banget. Tapi ini sudah pada rontok. Karena sempat kemarin itu panas banget selama 1 minggu. Akhirnya ini mengering. Tapi setelah itu ada hujan lagi. Nah, ini tubus lagi. Mulai tumbuh tunas baru. Sekarang kita akan melakukan cangkok ini. Nah, ini yang bagian atas. Padahal ini dulu sudah tak potong ya. Hasil potongannya ini. Dan ternyata terubusannya ini sudah sebesar ini. Cepet banget. Kalau akar sudah masuk ke tanah, pertumbuhan dari amplas hitam itu ternyata cepet banget. Jadi bahan ini sangat cocok kalau misalkan di ground. Nah, ini akarnya ini sudah besar banget ini. Tapi untuk akar kita biarkan dulu. Kita akan memaksimalkan supaya ini ada pertumbuhan tunas baru ya. Ini ada titik-titik di sini ada satu, di sini ada satu. Ya, kita ngambil yang bawah saja supaya nanti tidak terlalu ketinggian. Jadi ini tak ambil di sini. Nah, ini ya. Ini akan kita langsung kasih media. Kita kerok dulu. Ini dulunya kita tanam itu sebesar jempol. Ini bisa jadi bahan banyak karena cukup tinggi nih pohonnya. Kita coba langsung kasih media. Kadang ketika kita mencangkok batang yang agak besar, plastiknya itu kan tidak bisa nutup penuh ya. Jadi teknik yang kami lakukan itu seperti ini. Ini plastik 2 kilo ya. Kalau plastik 2 kilo kan panjang ini. Ya, kita ngambil yang panjangnya. Kemudian ini tak lipat. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, yang kita pakai untuk nyangkok itu yang ini. Nah, biasanya kalau teman-teman itu kan nyobeknya kan ini seperti ini, kemudian dibalutkan kan ya. Karena ini kita nyarinya yang panjang, kita nyobeknya ini. Nah, kita sobek seperti ini. Lalu tinggal ini kita pasangkan. Ya. Nah, jadinya sampai. Oke. Ini kita belum pernah ngecek ya untuk akar-akarnya ya. Terus bagian bawahnya bentuknya seperti apa kita juga tidak pernah ngecek ini. Karena dulu pikiran kita hanya pengen punya bahan supaya ini hidup dulu dan besar gitu loh. Jadinya kita tidak memikirkan bentuk. Masalah bentuk itu nanti. Dengan kita punya bahan seperti ini, akhirnya bagian atas ini akan menjadi bahan-bahan baru nantinya. Ini dulu potongannya ini. Ini kita potong karena ada cabang baru, kita potong. Ini kambiumnya sudah nutup ini di bagian bawah ini. Sekarang kita akan memproses untuk cangkok angin. Ya, ini ya. Ini bahan masih di polybag. Dulu kita tanamnya juga dari sejempol tangan. Dan sekarang sudah segede ini. Sudah pasti ini akarnya sudah full masuk ke tanah ini. Ini polybagnya ini. Polybag ukuran 20. Kecil banget.
Oh, ternyata ini keluar akar dari atas. Ya, suatu saat kalau misalkan ini sudah ada pertumbuhan tunas, bagian bawah kita akan program untuk supaya keluar akarnya ya. Jadi kita cangkok akarnya. Pohon ini tingginya sekitar ada kalau 4 meter lebih ya ini. Nah, lumayan tinggi nih. Kita lihat untuk titik tumbuh. Nah, ini ada ini titik tumbuh. Oh, banyak. Ternyata bagian bawah ini banyak ini. Jadi kita langsung buat keratan di sini. Suatu saat tunas-tunas yang muncul dari sini tinggal kita pilih ya, kita kerat di sini. Juga enggak tahu nih bagian bawahnya bagaimana. Nah, ini ya, ternyata ada akar ini yang paling besar ini, akar yang sudah masuk ke tanah sebesar ini ya, besar banget ini yang menyilang, tapi ini akar serabut. Jadi suatu saat kalau misalkan ini kita cangkok akar bagian ini, kalau akar serabutnya ini enggak mati, ini sudah bagus ini ya. Ini kita uruk lagi supaya akar serabut yang bagian atas ini enggak mati. Ya, sementara ini dulu informasi yang bisa kita bagikan. Suatu saat akan kita update ketika sudah ada pertumbuhan tunas baru ataupun sudah mulai tumbuh akar. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.